Persiapkan hati pikiran kami datang dalam hadirat-Mu ya Bapa. Raja di atas segala raja.
kami, Engkau Raja kami Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja yang layak kami puji dan kami sembah ya Bapa. Sore hari ini Tuhan kembali kami mau menyembah-Mu. Persiapkan hati pikiran kami Tuhan tertuju kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, masih ada semangat, amin. Amin. Kita bersuka cita di rumah Tuhan, haleluya. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. ku Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, amin. takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Yes. Katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Tetap semangat, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Masih kuat bangkit berdiri. Asik. Nah, memuji Tuhan. Angkat pujian kita. Yes. Haleluya. Bangkit, suka nama Yesus. Yesus, Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat Kita buat iblis gemetar. Kau
Puji Tuhan. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, amin. Saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian kita lagi, katakan, Yesus, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Semakin bertambah, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk oh
penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, Tuhan, penyembahanku, haleluya, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, haleluya, itulah kekuatan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami percaya kami nggak mampu, sebab kemampuan milik-Mu. Amin. Kami hanya mau siap dan dengar, taat, melakukan apa yang Tuhan mau, supaya kami benar-benar menjadi bagian dari apa yang akan Tuhan kerjakan. Hamba yang terbatas dalam hadirat-Mu, ambil alih tempat ini. Sejauh mana firman-Mu akan disampaikan, mereka yang mendengar secara live streaming juga ada di tempat ini, mereka mengalami Tuhan. Hamba rindu perwahyuan dari sorga akan menjadi sebuah penyingkapan bagi kami semua, sehingga kami benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Yang masih semangat angkat tangan. Saya percaya ini ada 5.000 orang tempat ini. Sebab begini, Tuhan itu tidak pernah tertarik dengan sebuah jumlah, karena Dia melakukan mujizat menghancurkan 185.000 pasukan hanya dengan 300 orang. Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah, Dia hanya perlu satu orang, Yusuf, yang memberi makan seluruh Mesir, bahkan seluruh dunia pada waktu itu. Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah, makanya ketika itu Dia hanya mengutus nabinya untuk boleh menjadi penopang, bahkan sebuah jembatan buat suatu bangsa. Karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah. Hanya 5 roti dengan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Percaya atau tidak? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu saya sangat-sangat bersuka cita. Tiba-tiba Pastor Matthew bilang, Pastor Rex kamu yang khotbah, Bapak Gembala yang khotbah. Oke, puji Tuhan, gak apa-apa. Hari ini saya akan bicara tentang kerajaan Allah, the kingdom of God, dari sisi yang berbeda. Tadi kita sudah dengar Pastor Matthew khotbah tentang barang siapa yang paling besar, dia adalah yang paling kecil. Tadi kita, Yesus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Hari ini saya akan bicara tentang perspektif dari mana kingdom of God, tentang kerajaan Allah itu adalah melayani. Saya mau bicara, kita jangan terlalu tinggi tentang mujizat, kuasa, otoritas. Percaya, terlalu gampang Allah lakukan itu. Tapi terlalu sulit Allah membuat apa? Yang namanya kita mau duduk, diam, dan melayani Tuhan. Sebab begini, melayani itu tidak dilihat, dan bahkan seringkali ego kita akan dihancurkan. Karakter kita akan dimusnahkan di titik waktu kita melayani. Tapi waktu kita dilayani, kita sepertinya nikmat, merasa enak, dahsyat, dan luar biasa. Hari ini saya akan coba jelaskan dari perspektif yang berbeda. Kingdom of God itu adalah melayani Tuhan. Bilang amin. Sebab begini, pelayanan bukan sebuah keterpaksaan, bukan sekedar balas jasa. Kalau balas jasa, orang kan biasa begini, saya sudah ditebus nih. Karena saya sudah ditebus, saya mau balas jasa, saya mau melayani Tuhan. Betul? Itu cara yang salah. Karena kerajaan Allah bukan sebuah balas jasa. Kerajaan Allah bukan sekedar Anda balas jasa. Anda melayani bukan karena balas jasa, bukan karena Anda sudah ditebus.
Tapi karena Anda sadar bahwa saya adalah bagian dari sebuah penebusan, saya bertanggung jawab untuk melayani Allah. Karena pelayanan adalah sebuah kehormatan. Waktu kita melayani dengan cara ini, firman Allah bilang apa? Kamu disukai Tuhan dan disukai manusia. Amin. Anda mau menjadi bagian-bagian dari orang-orang yang melayani Tuhan? Besar kecil dari sebuah pelayanan tidak penting. Yang penting sebuah hati yang melakukannya dengan tertuju kepada Allah. Itu penting. Mari kita belajar sama-sama. Lukas 22 ayat 27. Haleluya. Lukas 22 ayat 27 yang sudah dapat bilang amin. Haleluya. Mari kita baca sama-sama. Lukas 22 ayat 27. Baca 23. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang duduk melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai apa? Tuhan bilang begini, ini bicara tentang murid-murid bilang siapa yang terbesar. Tapi satu hal yang luar biasa waktu seminar di Kingdom kemarin. Sebelum Allah melakukan hal yang besar, perhatikan saya. Sebelum Allah melakukan hal yang besar di depanmu, dia harus melakukan hal yang besar di dalammu. Sebelum dia membuat hal yang besar di hadapanmu, dia mesti melakukan hal yang paling dahsyat di dalammu. Amin, amin. Karena waktu Anda betul-betul dibuat Tuhan hal yang besar dalam kita diproses dengan cara yang dahsyat, maka kita akan melihat sebuah masa depan yang dahsyat. Bilang amin. Dan apa yang terjadi ketika kita ikut yang seminar kemarin, saya dapat sebuah perwahyuan yang luar biasa. Kita tahu Petrus. Petrus adalah pemimpin daripada gereja pada waktu itu. Betul? Tapi tahu nggak, Petrus sebelum dia dipanggil, di posisi duduk 12 murid rasul, dia adalah posisi yang paling hina. Karena dia orang yang paling kasar. Dia orang yang paling tidak punya etika. Makanya banyak orang Kristen tidak punya etika. Betul? Dan Petrus memiliki itu. Tetapi Yesus sebelum dia pilih dia menjadi pemimpin daripada gereja pada waktu itu. Dia adalah orang yang diproses Allah. Dihancurkan semua karakternya. Dihancurkan yang itu yang namanya kesombongannya. Betul? Makanya dibilang apa? Hei iblis, nyala daripadaku. Padahal dia baru dibilang, hei Petrus, bukan engkau yang mengatakan, tapi Allah yang bilang, kamu ini luar biasa. Tapi waktu itu, Yesus langsung bilang, nyala engkau iblis. Petrus dibentuk, luar biasa. Bahkan Petrus dibentuk waktu dia lari meninggalkan Yesus. Betul? Betul? Tapi tahu nggak, waktu Petrus kembali, dia menjadi orang yang kembali dengan sebuah keperkasaan yang dahsyat. Dan dia menjadi pemimpin gereja pada waktu itu. Tahu nggak, sebelum Tuhan pakai Petrus di depan, dihancurkan dulu di dalamnya hari ini. Supaya dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Hei, seluruh yang ada di sini jemaat dengar baik-baik. Sebelum Allah melakukan pekerjaan yang jauh dahsyat bersama engkau, dia harus melakukan pekerjaan yang dahsyat di dalam engkau dulu. Amin, amin. Nah, makanya saya bilang begini, melayani tidak enak, menjadi budak tidak enak, melayani dengan kerendahan hati tambah tidak enak. Tapi justru ini adalah sebuah kedahsyatan di hadapan Allah. Coba buka di dalam Markus 10 ayat 45. Tuhan sebelum dia bekerja, dia datang untuk apa sih? Melayani. Bahkan menjadi apa? Tebusan nyawa bagi banyak orang. Coba, Markus 10 ayat 45, baca, 2-3. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Orang paling suka dilayani, betul? Enak kan? Semuanya enak. Tapi, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Nyawanya bagi banyak orang dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dunia selalu bilang yang paling tinggi itu dilayani. Tapi Alkitab tadi firman Allah tadi waktu Pastor Matthew bilang, kerajaan Allah selalu berbanding terbalik dengan kerajaan dunia. Dunia bilang tunggu suasana hati baik baru minta maaf. Tidak, kerajaan Allah ampuni dulu baru kamu diampuni. Dunia bilang tabung supaya kaya. Kerajaan Allah tidak bisa. Apa yang kau harus tuai kalau kau tidak tabur? Selalu berbanding terbalik. Kerajaan dunia bilang yang paling besar itu orang yang paling hebat. Tapi orang yang paling besar versi kerajaan Allah adalah orang yang paling melayani. Amin. Saya kemarin ditegur sekali. Saya benar-benar cemburu rohani sekali. Dengan pemilik tempat ini. Namanya Ci Shirley. Orang kaya serius. Saya nggak ada apa-apanya lah. Serius, dia punya uang ratusan miliar. Saya 10 juta aja nggak ada di rekening. Dia ratusan miliar, serius. Tapi serius loh, saya banyak melihat orang-orang kaya. Tapi saya melihat dia duduk saja di kursi, waktu itu lagi rame-rame sama istri saya. Ini orang kaya bisa duduk depan dong harusnya. Dia duduk tempat yang paling enak dong. Dia suruh istri saya duduk di tempat yang besar. Dia duduk di tempat minuman yang kecil. Maaf, fisiknya besar.
di mobil. Dia duduk di mobil, dempet-dempet, tamu-tamunya duduk di tempat indah. Dia duduk bukan di sofa, tapi di tempat minum yang sakit pantat. Saya melihat sebuah pelayanan, orang ini orang kaya, orang cinta Tuhan, orang hebat. Dia kenal banyak petinggi-petinggi, tapi dia memposisikan dirinya adalah posisi yang terendah. Sampai di rumah makan, di dermaga, dia kasih makan yang paling enak kepada kita. Dia sendiri tidak makan. Kepiting datang, Pak Rek makan. Udang datang, Bu Gina makan. Dia makan paling terakhir, dia makan sisa. Di hati saya, Tuhan, aku cemburu. Nggak usah besar-besar. Dia buat hal yang simpel. Aku cemburu rohani. Tahu nggak, waktu kalian mengambil bagian dari sebuah pelayanan dan kalian melakukannya dengan sebuah cinta, bukan dengan keterpaksaan. Jujur, kalian membuat saya cemburu rohani. Tuhan, saya mau seperti ini. Saya mau punya hati seperti ini. Saya mau punya hati seperti ini. Pastor May itu dalam sebuah badai. Tapi dia masih bisa mau melayani Allah. Di balik sebuah tekanan berat, orang-orang yang melayani Tuhan. Orang-orang yang paling hebat bukan orang-orang yang berdiri dalam posisi yang tertinggi. Dalam sebuah kapasitas yang paling hebat. Tidak. Tapi orang ini hebat. Dia memposisikan dirinya yang paling rendah. Makanya Yesus, dia selalu ambil bagian tempat yang paling terhormat dia duduk. Tapi dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia mengambil bagian yang paling hina. Makanya Filipi bilang, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena sebuah perbuatan ini, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 5-11. Coba buka. Come on guys. Come on church. Come on church. Amin, haleluya. Satu kali gereja ini akan besar dan akan full ribuan orang dan akan 7 kali ibadah. Anda akan kaget, church, serius. Orang akan datang di sini bukan karena parek, bukan karena sebuah ruangan, tapi karena orang-orang di sini, leader-leadernya, anak-anaknya menjadi orang-orang yang dahsyat yang meluluhlantakkan Surabaya. Serius. Anda jangan anggap enteng dari sebuah ide, sebuah mimpi, sebuah visi. Visi bisa menggerakkan Allah bekerja di tengah-tengah kita karena kita bagian dari kerajaan Allah. Apa yang penting bagimu, penting bagi Allah. Dan Allah ingin merefleksikan sorga melalui bumi ini. Dan kalau Anda menjadi orang-orang pelaksana kehendak Allah di akhir zaman, maka tanpa sadar Anda sedang menggerakkan kekuatan kerajaan sorga untuk ada di tengah-tengah kita. Jangan main-main dengan ini. Amin. Coba buka Filipi 2 ayat 5-11. Come on church, baca. Sekarang come on church, yes. Haleluya. 1, 2, 3, yes. Stop dulu. Tanpa pikiran dan perasaan Kristus, Anda nggak bisa merendahkan diri. Serius. Orang kebanyakan taruh pikiran saja, punya pikiran Kristus. Tapi kalau tidak punya perasaan Kristus kasih, Anda nggak bisa menempatkan dirimu paling rendah. Anda bisa tahu segala hal, tapi kalau Anda tidak punya perasaan kasih Allah, Anda nggak bisa menempatkan dirimu terendah-rendah, serendah-rendahnya, paling rendah dan paling hina. Hanya kasih Kristus yang bisa menembus itu. Amin. Maka ini bilang apa? Menaruh dirimu dalam apa? Pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Makanya dulu saya sombong. Aku dulu punya hebat, punya segalanya. Tapi waktu kita habis, kesombonganmu hanya bisa dihancurkan dengan Kristus. Anda gak bisa merendahkan dirimu kalau Kristus tidak bertahta dalam hidupmu. Kalau Kristus tidak memerintah dalam hati dan pikiranmu, Anda tidak mungkin bisa merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini tinggi banget gak? Oh, otoritas tertinggi Allah, siapa mau lawan? Tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita kan, kalau punya harta kan, gak bisa. Ego, nama baik, budaya kita harus dipertahankan. Harga diri kita di mana? Orang-orang kerajaan, gak penting tuh harga diri, gak penting tuh. Yang penting Tuhan suka atau tidak. Amin. Kita lebih suka mempertahankan itu. Betul? Saya orang Chinese. Ini budaya kita nih. Kalau enggak, malu nanti kita. Pesta kalau tidak pesta besar. Dulu, saya enggak pesta besar. Saya nikah sama istri saya. Istri saya selesai. Pulang, hanya nikah. Cuma 10 meja. Enggak apa-apa. Enggak penting berapa meja. Yang penting waktu pesta Tuhan hadir enggak? Ini dia. Buat apa kamu punya pesta besar kalau Tuhan tidak ada? Bukan masalah jumlah tamu. Tapi Tuhan ada enggak di invitation, enggak special invitation, Tuhan hadir dalam keluargamu.
Ini penting. Amin. Terus, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati dikasih. Ini teologi kenosis. Melawan bumi. Bumi punya apa? Dunia. Dunia punya cara semakin tinggi semakin dahsyat. Betul? Kalau Tuhan punya, semakin kau rendah, semakin dahsyat. Ayat 9. Itulah sebabnya baca 2-3. Hari ini engkau mengambil tempat yang paling hina, tempat yang paling rendah, tempat yang paling tidak dilihat orang. Justru di tempat itulah Allah memberikan posisi hormat yang tertinggi kepada Anda. Mau enggak? Pak Rex yang puji Anda atau Tuhan yang puji? Orang dipuji selesai, wah manik hebat, selesai itu selesai, ngapain? Tapi kalau Tuhan yang puji, Tuhan promosi, siapa mau tahan? Ini jauh lebih indah. Amin. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun susah dan berat jalannya, takkan aku goyah sebelum berakhir hidupku. Karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, itu lebih indah, manis dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Amin. Tuhan paling indah, bilang amin. Bilang amin. Makanya Epafroditus tahu titik tertinggi waktu dia melayani. Dia melayani bahkan hampir mati ketika dia menemani Paulus. Coba buka Filipi 2 ayat 25-27. Haleluya, haleluya. Ayo, Filipi 2 ayat 25-27. Baca, 2-3. Sementara itu, ku anggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu. Yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman. Tahu nggak, orang kalau melayani Allah, dia nggak berhenti waktu dia disakiti. Disakiti dia tetap setia. Epafroditus, dia bukan cuma pelayanan, dia bukan cuma teman, dia seperjuangan. Orang yang bisa bertahan adalah orang yang berjuang melayani Allah. Bukan sekedar melayani, tapi berjuang melayani Allah. Berjuang apa? Effortnya tinggi, pelayanannya dahsyat. Dia memberikan yang terbaik dari apa yang ada pada dia. Makanya Tuhan tidak selalu memulai dengan apa yang hebat, dia memulai apa yang ada padamu. Ingat 5 roti dan 2 ikan, apa yang ada padamu. Dia tidak butuh hal-hal yang besar dulu. Dia butuh hal yang ada padamu dulu. Karena kemampuan, sekali lagi, jalurnya Allah. Selalu kehebatan itu milik Allah. Tapi kesiapan dan kemauan adalah milik Anda. Kalau Anda tidak pernah mau, siap, dan mau, engkau tidak akan pernah melihat bagaimana Allah bekerja tengah-tengah Anda. Melangkah dulu, Tuhan akan buka jalan. Amin. Terus, ayat 26 dan 27. Karena ia sangat rindu kepadamu. Sekalian dan susah juga hatinya sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Terus ayat 27. Memang benar ia sakit dan nyaris mati. Tetapi Allah mengasihani dia. Dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Percayalah, orang yang melayani Tuhan selalu ada penghiburan. Amin. Tiba-tiba ada yang tolong, tiba-tiba ada yang kirim, tiba-tiba Anda mau menangis, tiba-tiba ada yang tolong. Tiba-tiba penghiburan itu datang. Kemarin Israel, tutup border. Tuhan, istriku sudah, saya bilang, padahal saya sudah dapat dari Tuhan di pesawat terbang. Tuhan ngomong, kamu batal ke Israel. Coba aku ngomong-ngomongnya, karena dia begitu excited. Dia bilang, tidak Yan, kita harus beriman. Iya sayang, beriman. Tapi dalam hati saya, ini kita udah gak bisa. Karena serius. Dan ternyata anakku tengking-tengking. Dalam nama Tuhan Yesus, Papa, Mama batal ke Israel. Dia berdoa, kenapa? Karena hari ini saya lagi banyak habiskan waktu sama-sama Sek dan Jet. Jadi anak-anak itu tidak mau lepas dari saya. Dia lagi menikmati momen sama-sama bapaknya. Jadi waktu pisah hatiku sedih sekali. Seperti mau mati rasanya. Tahu nggak? Orang kalau terpisah dari Allah, seperti mau mati rasanya. Serius. Orang kalau terpisah dari kasih karunia Allah, seperti mau mati rasanya. Saya mulai merasakan itu. Dan saya bilang, Tuhan, saya kayaknya nggak pergi. Tapi istri saya,
Istri saya, tidak Yang, kita harus beriman. Iya, beriman. Ujung-ujung saya bilang, tiba-tiba sudah batal, makanlah imanmu. Tapi tahu enggak, ternyata Allah bukan, bayangkan kalau kita pergi hari ini, kita dibawa bunker di Israel. Bayangkan kita dibawa bunker di Israel, habis uang, saya bawa cuma 10 juta, cuma $400. Bayangkan mau tinggal berapa hari, misalnya kalau perang 3 bulan, dari mana uangku? Ada itu orang yang itu pengaji, dari mana uangnya? Dari mana uangnya? Di bawah bunker, gak bisa pergi mana-mana. Halo. Gak bisa kemana-mana. Hari itu Tuhan selamatkan kita. Teman kita di Israel habis sekarang. Tidak ada uangnya, habis. Di Dubai, teriak-teriak. Di Amman, Jordan, tidak ada. Uang harus tanggung sendiri. Kecuali Dubai dibayar pemerintah. Susah semuanya, setengah mati. Tapi tahu gak? Ternyata di balik Tuhan membatalkan kami ke Israel. Sekjet dapat bonus. Ada pengusaha bayarkan dia untuk next trip berangkat. Jadi kami satu keluarga 4 orang nanti berangkat ke Israel. Halo. Kalau Tuhan izinkan, amin. Saya tahu nggak? Saya mau bilang, dalam segala keadaan Tuhan kasih penghiburan. Orang melayani Allah, penghiburan itu datang. Tapi pertanyaannya, waktu kamu melayani, hatimu gimana? Makanya penting Anda merendahkan dirinya supaya waktu tekanan datang, hatimu gak kecewa sama Allah. Anda tidak menyalahkan Allah, Anda tidak menyalahkan keadaan, Anda tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Karena orang-orang yang melayani adalah orang-orang yang diproses hatinya dan hidupnya. Amin. Kerajaan Allah bukan makan dan minum saja, tapi sukacita yang dikerjakan, kebenaran dan sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya orang yang melayani sampai titik yang paling nadir dan tetap setia dan taat, orang itu pasti dipenuhi Roh Kudus. Amin. Coba kita buka poin kedua. Makanya yang pertama, melayani apa? Melayani adalah sebuah yang namanya kehormatan. Kedua, melayani. Coba buka di dalam Kejadian 39 ayat yang keempat. Haleluya. Coba buka. Saya mau bilang begini, tadi saya sharing sama Pastor Matthew. Sebelum Tuhan melakukan hal yang besar, di depan dia melakukan hal yang besar di dalammu dulu. Amin. Saya belajar dari satu orang namanya Yusuf. Coba kita buka Kejadian 39 ayat 4. Baca. 2, 3. Yusuf belajar melayani gak kira-kira? Dia diproses Tuhan gak? Luar biasa. Oh iya, Yusuf dibuang. Ada yang mau dibuang di sini? Dibuang mamamu aja, kau udah marah-marah, udah maki-maki mamamu. Nggak usah, nggak rela juga. Betul? Betul? Ini dibuang seluruh, kakak-kakaknya buang dia. Yusuf dibuang. Tapi lihat Yusuf. Dia belajar melayani dari rumahnya. Dia bawa makanan buat kakak-kakaknya. Betul? Mau Tuhan pakai hebat? Belajar melayani hari ini. Orang yang melayani Allah adalah orang yang dipersiapkan Allah. Oh ya, serius. Kemudian Yusuf dia dijual ke Mesir. Dia kerja di mana? Potifar. Dia masih melayani enggak? Masih melayani. Tapi waktu dia melayani dengan baik, dia dipercaya rumah, segala milik dipercaya. Dia pindah ke penjara, dia kembali dipercaya. Makanya orang kalau melayani dengan sebuah kesetiaan, dia pasti bisa dipercaya. Anda bisa punya semua, tapi kalau Tuhan tidak percaya untuk apa? Oh iya, untuk apa Anda punya segala-galanya, punya kuasa, banyak jadwal khotbah, tapi Allah tidak percaya? Anda bisa melayani dengan semua jadwal yang banyak, kalau Allah nggak percaya untuk apa? Makanya ujung dari sebuah pelayanan bisa dipercaya Tuhan. Bisa dipercaya Tuhan nggak hari ini? Halo, makanya dia terlatih di penjara, dia menjadi juru. Dia apa? Dia menjadi juru pengelola di penjara. Terus dia menjadi juru pengelola di Mesir. Dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang dipercaya, pemimpin yang dipercaya untuk melayani Tuhan. Makanya orang dari kecil sampai jadi Perdana Menteri, dia masih melayani Allah. Tuhan akan pakai Anda dari hal yang kecil hari ini. Dipersiapkan untuk hal yang besar, sampai besar. Supaya Anda sadar, Anda ada karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Makanya kerajaan Allah bicara bukan tentang harta, bukan.
Kerajaan Allah bicara dari apa? Waktu dia memerintah, Anda punya hati yang melayani Tuhan. Melayani bukan sebuah beban, melayani adalah sebuah kehormatan. Tepuk tangan dulu buat kehormatan. Amin, amin. Makanya begini, Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah. Hari ini dia dapati ada 2 orang saja yang melayani di Kingdom of God, yang punya hati Kingdom of God dalam perhatian Allah. Serius, ada 2-3 orang saja di tempat ini, Tuhan hadir. Tuhan bilang apa? 2-3 orang saja bersatu dalam namaku, aku ada. Serius, jangan main-main, jangan main-main. Anda punya hati, serius, ini penting. Makanya Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah. Perhatikan baik-baik, Yosafat tanpa pasukan, Tuhan hancurkan 4 juta orang. Gideon hanya dengan 300 meluluhlantakkan 135.000 orang. Hizkia tanpa manusia satupun, dia mengalahkan 185.000 orang. Malaikat Allah yang turun. Tuhan tidak pernah tertarik dengan jumlah. Satu Elisa mengalahkan 850 Nabi Baal dan Asyera. Orang-orang sakti semua 850 ini. Betul? Makanya satu hal yang luar biasa. Kemarin saya duduk sama Pastor Rubing Ong. Saya cerita-cerita, sharing sama istri saya. Saya ini iri hati loh dengan dia. Dia ini punya kualitas hidupnya keren banget. Tapi ada satu hal yang dia ngomong sama saya yang saya sangat diberkati. Abraham dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim. Betul? Pergi ke tanah negeri perjanjian yang entah di mana. Hari itu kita meyakini tanah perjanjian adalah Kanaan. Tahu nggak? Waktu dia sudah dipanggil, sudah keliling-keliling. Sebenarnya Abraham sudah di tanah perjanjian. Tapi dia sendiri tidak tahu. Kenapa? Karena fokus Abraham bukan pada berkat. Fokusnya pada apa yang Tuhan mau. Tuhan suruh keluar, dia cuma taat. Dia cuma melayani apa perintah Tuhannya. Tidak penting berkat itu. Yang penting apa yang Tuhan mau dalam saya. Orang melayani, tidak penting pencapaian, tidak penting popularitas. Apa yang Tuhan mau. Itu pelayanan. Amin. Hari ini, engkau punya hati itu enggak? Halo. Makanya kalau orang punya hati yang terkoneksi dengan Allah, tidak penting lagi tentang pencapaian, tentang uang, popularitas. Dia hanya melaksanakan apa yang Tuhan mau. Di titik dia melakukan apa yang Tuhan mau. Disinilah begitu besar dia menjadi bapa orang beriman. Karena dia tidak tertarik dengan jumlah, dengan uang, dengan tanah perjanjian. Semua negeri, susu, berlimpah madu dan segala-galanya. Dia tidak penting. Apa yang Tuhan mau. Ini penting. Amin. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu hari ini? Temukan gak? Destinationmu apa? Kamu tahu gak panggilanmu apa? Destinimu apa? Callingmu apa? Kalau Anda cuma datang gereja dan Anda pulang sama saja. Sekarang mulai hari ini, koreksi dirimu. Apa yang Tuhan mau buat calling dalam saya? Buat destiny saya? Saya gak mau berhenti sampai di sini. Saya gak mau pernikahanku menggagalkan aku punya panggilan. Pelayanan pekerjaanku menggagalkan panggilanku dan destiniku di hadapan Allah. Saya gak mau. Karena tragedi yang terbesar adalah orang sukses, tapi di tempat yang salah. Anda bisa sukses punya semua, tapi di tempat yang Tuhan tidak mau. Miles Monroe bilang, kesuksesan tragedi terbesar adalah Anda sukses di tempat yang Tuhan tidak mau. Lagu yang saya bilang tadi lagu apa? Yang pendeta itu punya lagu apa ya? I'm coming back to the heart of worship. Tahu nggak itu lagu? Kenapa bisa dia tulis? Bukan waktu dia dalam badai, tapi dia dalam pencapaian pelayanan yang paling tinggi. Dia merasa kering, dia merasa Tuhan tidak ada. Dia terlalu tersibuk dengan semua kesibukannya. Dia lupa kembali punya hati yang menyembah. Hari ini, kamu bisa kembali ke hati itu enggak? Amin. Amin. Kita nyanyi selalu. Oh, praise the name of the Lord of God. Semua senang kan? Lagu itu membuat orang diberkati. Kepenuhan-kepenuhan. KKR di jalan-jalan lawatan revival terjadi. Tahu gak penulis lagunya? Ateis, tinggalkan Tuhan. Ateis, tinggalkan Tuhan. Karena pelayanan bukan sebuah cinta.
Pertama, pelayanan kehormatan. Kedua, pelayanan harus dari sebuah cinta. Biarkan kasih Allah menembus hidupmu. Amin. Pelayanan bukan sebuah beban, tanggung jawab, tapi DNA aku. Mobil diciptakan buat suatu maksud Tuhan mau. Buat orang yang menciptakan mobil itu. Betul? Orang menciptakan meja, table, pasti ada manfaat dan gunanya. Tahu nggak? Kalau Allah menciptakan Anda dan kita diizinkan ada di bumi ini, berarti kita punya tujuan. Coba temukan tujuan itu dalam hidupmu. Makanya ikuti May Seminar Kingdom Conference. Anda akan menemukan sebuah tujuan Tuhan yang dahsyat. Serius. Ini bukan main-main. This is very big future for all of you. Amen. Haleluya. Yeah. Come on guys, come on church. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Makanya sekali lagi, Tuhan tidak tertarik dengan jumlah, tapi Tuhan tertarik dengan hatimu. Mau punya hati yang melayani Allah enggak? Yang mau melayani Allah, tepuk tangan yang terbaik, bilang amin. Terakhir. Maunya 20 menit tapi ternyata udah setengah jam, puji Tuhan. Ini udah jam 17.46. Oh udah 15 menit ya, 20 menit ya. Oke. Poin terakhir. Lukas 9 ayat 1 sampai 3. Sudah selesai, terakhir. Kalau sudah terakhir semua senang. Amin. Haleluya. Ayat 1 sampai 3. Haleluya. Enak kalau khotbah cepat-cepat ya. Semua bahagia, semua bisa pulang bahagia. Tapi hatinya gak berubah, ngapain Anda datang? Amin. Karena begini, kegagalan kita adalah kita datang gereja hanya melakukan sebuah rutinitas agamawi. Tapi kita pulang, kita gak pernah mengalami realita Tuhan. Kebodohan terbesar orang-orang Kristen adalah datang gereja tapi tidak ketemu sang pemberi berkatnya. Anda datang karena mau berkat, tapi Anda gak ketemu sang pemberi berkat. Anda gak menemukan kuncinya. Bahkan keberikan kepadamu kunci kerajaan Allah. Kunci kerajaan Allah. Makanya Anda datang, Anda harus ketemu Tuhan. Supaya waktu Anda ketemu Tuhan, Anda tahu bagaimana mengaktifkan kunci-kunci itu. Amin. Amin. Betul. Kunci berkat itu apa? Kunci sebuah pengampunan itu apa? Kunci sebuah karakter itu apa? Kunci sebuah hati itu apa? Makanya usahakan setiap datang ke gereja ketemu Tuhan. Jangan sampai Anda pulang, Anda hanya melakukan ritual agamamu, hanya memuaskan hatimu yang sementara, tapi bukan memuaskan hatimu untuk melawan badai sampai engkau mati, engkau tetap menang atas badai itu. Anda hanya mau Tuhan baik, selesai, Anda hanya puas pada hari itu. Tapi pulang, Anda tetap hancur hati, Anda tetap tidak mengalami perubahan, Anda tetap kepahitan, Anda tetap bermasalah dengan hatimu. Makanya usahakan Anda ketemu Tuhan, supaya hatimu waktu ketemu badai tidak bermasalah. Anda tetap ada bersama-sama dengan Tuhan melawan badai itu. Amin. Makanya kerajaan Allah harus memerintah dulu. Let your kingdom come. Biar kerajaanmu datang. Invasi kerajaan Allah masuk. Akan mengubahkan cara berpikirmu. Rex yang lama, kita yang lama harus keluar. Penakut, khawatir keluar. Karena khawatir adalah sistem dunia. Dunia akan mengacaukan Anda. Setan akan berbisik banyak di pikiranmu. Sudah tinggalkan gereja. Ayo dosa aja. Hantam aja. Free sex aja. Ayo lakukan semuanya. Hei. Kalau Tuhan tidak memerintah dengan cara berpikirmu, Anda gak akan pernah menemukan tujuan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Tujuan Tuhan apa? Salah satu yang saya mau, supaya kita melaksanakan, menjadi pelaksana Tuhan di akhir zaman ini. Pertanyaannya, kita mau jadi pelaksana Tuhan gak? Halo. Orang selalu takut toh, mau pergi mana-mana bawa bekal dulu toh. Lukas 9 ayat 1 sampai 3 baca, 2, 3. Yesus memanggil kedua belas muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk makanya perhatikan, Yesus bilang apa? Bukan kau tolong doakan mereka yang sakit, tidak, sembuhkan mereka. Tadi Pastor Matthew sudah ngomong di khotbah pertama. Usir setan. Bahkan Yesus bilang apa? Kuasa itu setan-setan. Setan itu bicara tentang apa? Cara berfisiknya, menguasai hati dan pikiranmu. Kuasai itu dan kalahkan itu.
Hanya kerajaan Allah yang bisa. Coba buka satu ayat, baru kita kembali. Yohanes 16 ayat 30. Yohanes 16 atau Yohanes 14, saya lupa saya. Coba buka. Yohanes 14 ayat 30, sorry, 14. Ayo. Buka, 2, 3. Perhatikan saya, bumi beda dengan dunia. Bumi itu tempat yang Tuhan ciptakan. Tapi dunia itu bicara sistem. Sistem itu bicara apa? Sebuah yang sudah diatur. Ingat, iblis dibuang waktu Kejadian 1 ayat 2. Tohu bohu eretz. Tohu bohu itu adalah bumi terjadi sebuah ledakan. Karena ada sebuah goncangan, ada hantaman dari atas. Disitulah diyakini iblis dibuang. Dan seluruh itu mengikutnya. Makanya mereka menjadi penguasa dunia. Makanya dia menciptakan sistem. Merusak cara berpikir manusia. Orang-orang mulai jauh dan tidak lagi dikuasai oleh Allah. Makanya sistem dunia selalu membuat ketakutan. Huru hara, kekacauan, ketakutan. Betul? Pertanyaannya, Anda ada dalam sistem dunia atau sistemnya Tuhan? Tuhan, tapi masih takut. Anda ada dalam sistem Tuhan, tapi masih khawatir masa depanmu. Kan aneh. Sistem apa yang menguasaimu hari-hari ini? Anda bilang sistem Tuhan yang menguasaimu, tapi hidup dalam dosa. Halo? Karena waktu penguasa dunia itu ada, itu menguasaimu, tapi Yesus datang. Ingat, dia tidak berkuasa sedikit pun atas Tuhan. Makanya waktu kehadiran pemerintahan kerajaan Allah, sistem dunia tidak berlaku lagi bagi orang yang dikuasai oleh pemerintahan kerajaan Allah. Kebangkrutan, kehancuran, kegagalan itu harus berakhir. Anda bisa jatuh, tapi Anda tidak akan dihancurkan lagi. Karena Tuhan akan menopang dan membuatmu bangkit kembali. Kita bisa jatuh, tapi Tuhan akan angkat. Kita bisa gagal, Tuhan akan buat angkat terus, angkat terus, angkat terus. Amin. Tapi hari-hari ini orang gagal jatuh bunuh diri. Gagal jatuh tinggalkan Tuhan. Gagal jatuh kawin lari. Gagal jatuh cerai. Gagal jatuh hilang. Gagal. Karena dia biarkan sistem dunia menguasai, bukan pemerintahan kerajaan Allah. Makanya Yesus bilang apa? Kembali ke ayat yang tadi. Ayo Lukas. Kamu ini aku kasih kuasa. Waktu pemerintahan kerajaan Allah datang, kalau sesuatu bilang apa? Akan di switch, terjadi switch. Penguasa semua yang orang-orang dalam dosa dipindahkan. Makanya orang-orang yang mengalami pemerintahan kerajaan Allah datang, maka engkau akan dipisahkan oleh Allah, dikhususkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau di akhir zaman ini. Amin. Amin. Ini berat. Perhatikan, waktu Anda dipisahkan, ini enggak enak. Di sinilah diproses hatimu, diproses hidupmu, diproses segalanya. Untuk apa? Menjadi milik kepunyaan dan kesayangan Allah. Melakukan apa yang Allah mau di akhir zaman ini. Makanya akan disortir. Hanya beberapa orang, silakan. Hidup itu perlu sortir, perlu saringan. Supaya ketahuan ketajaman kualitas daripada satu barang yang disortir. Jangan terus ayat 2, 3, baca. Memberitakan kerajaan dirinya. Hari ini kan kebanyakan ikut Tuhan. Kaya raya. Wah, masuk surga, pret. Makanya hari ini kekristenan selalu mengejar. Kalau hari ini Anda ikut Tuhan, hanya ingin mendapatkan berkat. Maaf, saya harus ngomong dari mimbar ini. Stop cari Tuhan. Nggak usah datang gereja. Apa bedanya kita dengan Gunung Kawi? Apa bedanya kita dengan berhala? Kita hanya menyembah ingin dapat sesuatu. Kita menyembah bukan ingin dapat sesuatu. Kita menyembah karena kita sadar kita umat yang ditebus Allah. Dan kita bertanggung jawab melakukan apa yang Tuhan mau. Simple. Amin. Ini dia. Rubah dulu mindsetnya. Mesti dibongkar, benar-benar bongkar ini. Terlalu lama kita dibodohin oleh, maaf, pengajaran dan pengkhotbah.
Hari ini mesti berubah. Amin. Amin. Makanya Anda datang ke Gersena hari ini cari berkat. Betul? Kenapa? Yohanes 6, Yesus habis beri makan orang. 5.000 orang, dia beri makan lagi 4.000 orang. Hari itu terkumpul massa banyak sekali. Massa bilang, Yesus jadilah raja atas kami. Kalau Yesus hanya pikir itu, Yesus jadi raja enggak? Kenapa Yesus kasih tinggal mereka dan orang-orang meninggalkan Yesus? Karena Yesus tidak mau berurusan dengan mujizat, dengan berkat. Karena nanti orang cari Tuhan, hanya urusan berkat. Makanya selalu, engkau sudah lihat begitu banyak makanan, engkau masih tidak percaya. Karena esensi orang ikut Tuhan pada waktu itu, hanya melihat mujizat yang Allah kerjakan. Sakit sembuh, lapar, makan. Betul nggak? Betul apa betul? Hari ini pertanyaannya, Anda ikut Tuhan hanya untuk sembuh? Atau hanya untuk kebutuhan dan promosi hidupmu? Makanya Yesus bilang apa? Aku beritakan padamu, memberitakan kerajaan Allah. Supaya waktu kerajaan Allah datang, orang-orang pasti sembuh. Kerajaan Allah sudah datang, orang itu pasti sembuh. Ayat terakhir, ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan bawa, kan beda dengan kita pengen uang, pengen semuanya, bawa mobil. Tapi memang perlu mobil sih, kalau enggak capek jalan kaki. Haleluya. Ada satu pendeta dulu di timur. Kalian enak sekali. Dulu opa jalan kaki sampai dari pagi sampai malam berkhotbah. Saya bilang, opa, sekarang ada mobil. Lebih baik saya naik mobil. Satu hari saya khotbah 3 kali. Opa cuma 1 kali. Mana lebih efektif? Naik mobil. Ya sudahlah. Itu kan cuma jokes saja. Perhatikan, Tuhan bilang apa? Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Karena begini, ini nggak akan menolong Anda. Kenapa Yesus suruh jangan bawa apa-apa? Karena tadi ayat 1, Yesus mau bilang, aku cukup bagimu. Amin. Kenapa Yesus bilang jangan bawa apa-apa? Karena Tuhan cuma mau bilang, aku cukup bagimu. Hari ini, Yesus cukup bagimu enggak? Amin. Yesus cukup bagimu enggak? Lebih cukup dari uangmu enggak semua? Lebih cukup dari semua yang kau punya enggak? Cukup bagimu. Halo, Monik yang mau menikah, jangan pikirkan, jangan takutkan apapun. Yesus cukup bagimu. Kalau Yesus yang menjadi kepala dan yang memerintah atas keluarga barumu nanti, semua itu akan dicukupkan. Maka dibilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan coba buka satu ayat terakhir, benar-benar terakhir ya. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Nah, ini dia. Ayo buka yang benar-benar terakhir. Haleluya. Pemain musik siap-siap. Matius 6 ayat 25 sampai 33. Ayo, pemain musik siap-siap. Kita mau bikin KKR ini pakai pemusik ini semua nanti nih. Nanti orang buta melihat, orang buta mendengar, bisu berjalan. Enggak. Oh iya, enggak. Tapi kalian jangan anggap enteng. Kemarin siapa pastor si Abraham khotbah di Pak Kris Manusama, ada orang yang punya suara jelek, betul? Tapi dia bisa bawa. Saya ada teman satu di Jakarta, perempuan, suaranya super fals. Suaminya lari tinggalkan dia gara-gara dia nyanyi setiap hari. Tapi tahu nggak? Suaranya membuat Tuhan bisa membawa seluruh keluarganya ke Israel. Dan dia dibaptis, seluruh keluarganya dibaptis. Halo, tidak penting seberapa banyak yang kau punya, mungkin tidak dilihat orang. Tapi percayalah, sesuatu yang dimulai dari sebuah cinta, Tuhan lihat. Mau melayani Tuhan? Tuhan bilang apa? Jangan khawatir apa yang kau makan minum pakai. Bukankah hidup itu lebih penting? Hei, hidup itu penting. Makanya biar hidupmu benar-benar dihidupi oleh Sang Pemberi hidup. Supaya Sang Pemberi hidup membuat hidupmu benar-benar menjadi hidup yang menghidupi hidup-hidup yang lain. Bingung toh? Haleluya. Amin. Amin. Bukankah hidup lebih penting daripada makan? Hei, tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kita selalu cari sandang, pangan, papan, betul? Ini yang paling penting toh?
bisa makan, pakai, tidur. Ini paling penting yang orang selalu khawatir ini. Sandang, pangan, papan. Ayat 26, 27. Pandanglah burung-burung. Tuhan bilang, hei, burung aja aku pelihara, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kau jauh lebih berharga dari burung-burung itu? Ayat 27. Siapa di antara kamu karena kekhawatiran menambah sasta sistem dunia? Kalau berkuasa, tidak akan ada jalan keluar bagimu. Serius. Ayat 28. Mengapa kau khawatir pakaian? Perhatikan bunga bakung yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Terus, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemewahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo, orang paling kaya, raja paling kaya di seluruh jagat raya ini, tetap tidak lebih indah dari bunga yang Tuhan pelihara. Ayat 30. Jadi jika Allah menenangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah apa? Ia akan terlebih lagi menenangi kamu, hai orang yang kurang percaya. Masih khawatir masa depanmu? Jangan biarkan dunia menguasai ketakutanmu. Kamu khawatir kan masa depanmu? Khawatir gak masa depanmu? Jujur, saya dulu orang yang selalu khawatir dengan masa depanku. Besok saya makan apa? Anakku sekjet besok hidup gimana? Kalau saya meninggal nanti Tuhan, istriku bagaimana? Dia bisa hidup nggak kira-kira? Dulu saya selalu khawatir. Tuhan, pelayananku banyak. Kalau saya meninggal, istriku nanti gimana? Tuhan tegur saya. Ayat yang selalu saya baca. Kenapa kau khawatir? Sebab itu, kamu jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32. Semua itu ternyata waktu kau khawatir, tandanya kamu tidak mengenal Allah. Kamu hidup dalam kekhawatiran, tanda kamu tidak kenal Bapamu. Makanya saya dapat berkat berapa banyak. Hari ini saya nggak pernah khawatir apapun. Besok saya bagaimana saya nggak tahu Tuhan. Saya hanya tahu Tuhan pegang kendali. Bapamu di surga tahu kau perlukan itu. Tahu. Bapamu tahu kau perlu makan. Bapamu tahu kau punya masa depan. Bapamu tahu kau perlu mujizat itu. Bapamu tahu. Ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Dia harus memerintah dan kebenarannya mengubahmu dulu. Kalau Tuhan memerintah dan kebenarannya mengubahmu, maka semua pasti ditambahkan. Apa yang kau perlukan? Waktu kebenarannya memerintah, dia memerintah, perkataanmu mengeluarkan mujizat. Waktu kebenarannya memerintah, pemerintahannya berkuasa atasmu, maka langkah-langkahmu akan berkuasa. Otoritas Allah akan bekerja. Di mana kau menghardik, di situ surga bergerak, bumi terjadi ledakan. Karena sebuah pemerintahan Allah yang dimanifestasikan di bumi melalui Anda dan kita semua di tempat ini. Amin. Amin. Anda mau? Anda mau yang terbesar melayani. Pulang dari tempat ini miliki hati yang melayani. Kemarin saya sharing sama Sevanya, insting, fokus, kepekaan, bagian dari sebuah hati yang melayani. Amin. Tuhan sedang proses Anda Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan mau pakai Anda indah di luar jangkauan apa yang kau pikirkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi hatiku. Oh,
lebih dekat lagi padamu. tinggal dalam indahnya dekatkan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu tanpa waktu. Dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal. Haleluya. Hatiku Tuhan, tiada yang tersembunyi. Engkau tahu Tuhan, isi hati. Engkau tahu, Engkau tahu Tuhan, tanpa waktu Tuhan. Lekat lagi padamu, tinggal dalam Saya minta angkat kedua tanganmu, katakan dari hatimu, hanya Engkau, ya Allah, ya Allah, pribadi yang mengenal. Tuhan tahu, Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari ini. Tuhan tahu apa yang sedang kau pergumulkan hari ini. Tuhan tahu dan Tuhan tahu. Biar hatimu tetap terkoneksi dengan Tuhan, tetap setia melayaninya. Proses inilah yang akan membuatmu melihat sebuah jalan masa depan di hadapanmu. Tinggal dalam indahnya dekapan hanya Engkau. Mari bangkit berdiri semuanya. Haleluya. Hanya Engkau, pribadi yang hatiku Tuhan, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku. Kau tahu tanpa waktu. Padamu tinggal dalam. Saya minta Anda angkat tanganmu, kedua tanganmu. Saya mau Anda cerita dengan Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Sebab apa yang penting bagimu, penting bagi Tuhan. Bicara mulai hari ini, kenali Tuhanmu. Izinkan Dia menguasai dan berkuasa atasmu. Hari ini
Saya berikan Anda waktu bicara dengan Tuhan. Minta ampun kalau engkau ada dalam hal yang jauh daripadanya. Hari ini adalah momentum waktu Tuhan Anda kembali bersekutu dan dalam anugerah penyertaan sempurnanya Dia. Silakan Anda bicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Musik bermain, haleluya. Oh, hanya Engkau Tuhan. Oh, hanya Engkau. Oh, haleluya. Oh, pribadi yang berkenan. Oh, shikaralaba yaralaba, shakaralaba yaralaba, kiralaba, shakariaralaba, shokoyar kirebete karalaba, shatarara, ikaralaba, shikaralaba, ikaralaba, shakaralaba, takariaralaba, shikaralaba. Oh, hanya bawa ke Tuhan. Oh, yes, yes, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kapan. Angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh di dadamu. Ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, buatku mengerti, buatku lebih mengenalmu. Saya mau menjadikanmu sebagai Tuhan dan Rajaku, yang berkuasa dan memerintah dalamku. Hari ini saya hanya mau kerajaan-Mu, kerajaan Allah yang berkuasa memerintah dalamku. Hari ini semua sistem dunia, kerajaan dunia berhenti dalamku. Kau tidak punya otoritas lagi. Hari ini saya milik Allah, dan saya percaya Tuhan sedang menetapkan hal yang besar di depanku. Dan hari ini saya akan menuju ke sana bersama dengan Tuhan, menjadi pelaksana-pelaksana kehendak Tuhan di akhir zaman. Urapi kami, pakai kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang melayani apa yang Raja mau. Terima kasih Tuhan. Kami siap menjadi jembatan dan benteng buat kota di mana Tuhan percayakan. Dan pada akhirnya jadikan kami pelayan-pelayan-Mu yang bisa dipercaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya serahkan kepada yang bertugas. Bawakan persembahan syukur kita. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan kami. Di saatnya kami akan bawakan korban syukur kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus.
mendengarkan pengumuman yang akan diputar oleh tim multimedia. Waktu dan tempatnya persilakan. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPDI Kingdom of God Surabaya. Kami senang sekali bisa menyambut Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di Kingdom of God Family. Tema gereja tahun ini adalah God Takes Over Revival bersama dengan Gembala Sidang Jemaat Pastor Rex Vinarno. Berikut saya informasikan agenda gereja selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan komsel pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bergabung di komsel sesuai dengan area tempat tinggal masing-masing. Diinformasikan bagi jemaat yang belum tergabung dapat menghubungi PIC yang tertera di layar. Doa pagi akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di Revival Center. Mari kita awali hari dengan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Pada hari Minggu akan diadakan ibadah raya pertama pukul 10 pagi dan ibadah raya kedua pukul 5 sore bertempat di Revival Center. Mari hadir dan alami jamahan Tuhan dalam pujian, penyembahan, dan firman-Nya. Hai kids, yuk ikuti ibadah KOG Kids yang akan diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kami tunggu kehadiran kalian ya. Hai anak-anak muda dan remaja, mari bergabung di ibadah komsel yang akan diadakan setiap hari Jumat pukul 5 sore. Detail kegiatan komsel akan diupdate melalui Instagram @warriorofgod_Surabaya atau dapat langsung menghubungi PIC yang tertera. Warrior of God, bersama Yesus kita menang. Bagi jemaat yang rindu menabur, dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Kiranya Tuhan memberkati setiap taburan saudara-saudari semua. Bagi jemaat yang rindu didoakan, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk melayani, dapat menghubungi PIC sesuai dengan bidang pelayanan masing-masing. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini, dan kami mengucapkan happy anniversary bagi jemaat yang merayakan anniversary pernikahan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ikuti media sosial gereja Kingdom of God untuk mengetahui update terbaru kegiatan gereja. Sekarang, mari kita bersama-sama mendengarkan pesan gembala bulan ini. Shalom semuanya, Kingdom of God Surabaya. Di tema bulan Maret kita akan masuk kepada melakukan kehendak. Saya percaya hidup kita sebagai orang Kristen tidak akan menjadi efektif kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab mengenal Tuhan tanpa melakukan kehendaknya adalah sebuah kebohongan. Kita berdoa supaya ketika orang-orang mengaku dan merasa bahwa dia mengenal Tuhan, kita harusnya menjadi orang-orang yang melaksanakan apa yang Tuhan mau. Kita menjadi pelaksana kehendak Allah di akhir zaman ini. Saya percaya orang yang melakukan apa yang Tuhan mau, dia adalah sebuah akurasi dan ketajaman Tuhan. Dan saya berdoa seluruh warga Kingdom of God Surabaya mengalami dan menjadi pelaksana kehendak. Tuhan Yesus memberkati, semangat bekerja, semangat melayani, sepanjang Maret kita diberkati. God bless you. Puji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk Gembala Sidang Jemaat Pastor Rex Vinarno yang sudah boleh mengambil bagian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di ibadah raya kedua. Ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan di ibadah raya pertama pada pukul 10 pagi. Kita mulai jam 9.45 kita mulai pre-service. Dan akan ada ibadah raya yang kedua juga di jam yang sama, kita start di jam 5 sore. Kita akan menutup ibadah kita di tempat ini. Saya undang Pastor Sedi untuk boleh maju ke depan untuk doa berkat. Tanyakan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu.
Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, aku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau boleh memilih kami. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di ibadah raya yang kedua. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat isi hati-Mu. Terima kasih Engkau boleh sampaikan kehendak-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Roh Kudus materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami berjalan bersama Roh Kudus yang menuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Roh Kudus yang memegang hidup kami, mengarahkan hidup kami, sehingga kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu sudah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirlah memerintah dalam kehidupan kami, sehingga kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan-Mu. Biarlah hidup kami terus menikmati Engkau. Dan kami percaya hadirat-Mu di tempat ini, hadirat-Mu yang menguasai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih bahwa terus bawa kami di dalam hadirat-Mu, terus bawa kami dekat kepadamu, terus bawa kami menikmati Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami semua yang hadir di tempat ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya mereka yang menonton lewat live streaming, mereka juga dilawat oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang tertutup jalan dibukakan jalan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Kau terus memberkati visi dari gembala kami. Biarlah kerajaan Allah datang di tempat ini Tuhan. Kami boleh melihat Tuhan revival terjadi dari tempat ini, dari hidup kami. Dan kami percaya dinyatakan di mana-mana. Kami percaya kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Berkati gembala kami, suami istri, anak-anak yang ada, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap langkah hamba-Mu adalah langkah-langkah kemuliaan Tuhan. Terima kasih apapun yang mereka perlukan. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang sudah mengadakan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Mereka berjalan dalam anugerah-Mu, berjalan dalam kasih-Mu, berjalan dalam terang-Mu, berjalan dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan juga semua diberkati oleh Tuhan. Apapun jadi kerinduan kami percaya Engkau Tuhan sumber harapan kami, sumber jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini Tuhan. Kami percaya segala sesuatu tidak sia-sia. Jeripayah di dalam Tuhan. Kami percaya kami berkemenangan di dalam Engkau. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, mereka yang terlibat dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Indonesia, lawatan Tuhan terjadi, keamanan, kedamaian, kesejahteraan bagi negeri kami. Yang di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Pakai jadi alat terang-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka menjadi saksi, jadi berkat
jadi terang, jadi teladan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bagian kehidupan kami. Keluarga besar kami percaya mereka dijaga, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Biarlah sukacita, damai sejahtera, penghiburan, pengharapan, kemenangan yang daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Dan kami imani Engkau Allah Immanuel yang menyertai dan memberkati hidup kami, menjadi jaminan yang pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih. Ke tangan-Mu di hadapan Tuhan, biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus menyertai hidupmu saat ini, besok hari, sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Raja